Kamera. Oh, Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Juan Agustian, NIM saya 2411511125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jaji Alapa Rizky dengan NIM 2411511118. Di sini saya akan presentasikan tentang analisis break-even point sebagai alat perencanaan laba pada PT Teles Indosok Manado. Adapun garis besar yang akan dibahas di presentasi kali ini adalah itu tentang pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan serta sarannya. Pendahuluannya itu tentang identitas jurnal. Nama jurnal ini adalah Analisis Break-Even Point sebagai alat perencanaan laba pada PT Teles Indosok Manado. ISSN-nya yaitu 23031174. Penerbit jurnal ini adalah Jurnal Emba. Tahun terbitnya yaitu 2021 dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya masih di pendahuluan ya teman-teman. Perusahaan merupakan tempat untuk memperoleh keuntungan atau laba yang dapat dipergunakan untuk kelangsungan hidup. Besar kecil laba sering menjadi tolak ukur kesuksesan suatu perusahaan. Pernyataan tersebut didukung oleh kemampuan manajemen perusahaan dalam melihat kesempatan di masa yang akan datang. Umumnya dalam suatu perusahaan harus menilai kinerja perusahaan dan memprediksi usaha ke depannya, sebelum datangnya periode akuntansi yang akan datang. Dalam memprediksi kinerja keuangan, perusahaan akan melihat pendapat dan beban yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya mengenai pengertian break-even point. Break-even point atau suatu keadaan di mana jumlah pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan dari perusahaan tersebut atau yang disebut dengan break-even point. Dengan menganalisis break-even point, kita dapat merancang perencanaan laba yang harus dicapai oleh perusahaan. Dari perencanaan laba tersebut, perusahaan dapat mengetahui berapa kira-kira produk yang harus dijual agar perusahaan mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya latar belakang PT Teles Indosok Manado. PT Teles Indosok Manado merupakan perusahaan dagang yang memperdagangkan produk kartu perdana dan diperdagangkan di konter-konter yang ada di kota Manado. Agar perusahaan tidak mengalami kerugian, maka diperlukan analisa yang tepat. Maka dari itu penulis melakukan suatu penelitian yang berjudul Analisis Break-Even Point sebagai alat perencanaan laba PT Teles Indosok Manado. Lalu selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada akuntansi manajemen. Menurut Salman 2016, akuntansi manajemen merupakan penerapan konsep dan metode yang terdapat dalam mengolah data ekonomi masa lalu dan membuat proyeksi masa depan suatu usaha untuk membantu manajemen dan penyusunan rencana, tujuan perusahaan, dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu ada akuntansi biaya dari C. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat, mengukur, dan juga melaporkan informasi tentang besarnya biaya dalam bentuk laporan. Lalu ada laba. Menurut Tawamulan, laba adalah manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Lalu selanjutnya, perencanaan laba. Menurut Mulyono, perencanaan laba adalah gambaran keuangan yang naratif mengenai hasil yang diharapkan dari implementasi putusan perencanaan laba atau penganggaran mempunyai manfaat bagi perusahaannya itu. Pertama, memberikan pendekatan yang terarah dalam pemecahan permasalahan. Kedua, memaksa pihak manajemen untuk secara dini mengadakan penelaahan terhadap masalah yang dihadapi dan menanamkan kebiasaan pada organisasi untuk mengadakan telaah yang seksama sebelum mengambil suatu keputusan. Keempat, merangsang peran serta dan koordinasi rencana operasi berbagai segmen dan keseluruhan organisasi manajemen sehingga membuat keputusan akhir dan rencana saling berkaitan. Lalu yang kelima ada menawarkan kesempatan untuk menilai secara sistematik setiap segi atau aspek organisasi maupun untuk memeriksa serta memperbarui kebijakan dan pedoman dasar secara berkala. Untuk menghitung perencanaan laba dapat didekati dengan cara seperti ini, yaitu ada perencanaan laba sama dengan Q kurang Q BP P dikurang biaya variabel per unit. Lalu selanjutnya menurut Bunga dan kawan-kawan, analisis titik impas adalah suatu keadaan
di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh pendapatan atau laba dan tidak pula menderita kerugian. Artinya, kondisi ini jumlah pendapatan yang diterima selama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Lalu ada pendekatan dalam perhitungan break-even point. Pendekatan dalam perhitungan break-even point adalah sebagai berikut. Pertama itu adalah rasio margin kontribusi atau contribution margin ratio. Adalah perbandingan antara margin kontribusi atau total penghasilan dikurang biaya variabel dengan total penjualan. Rumusnya adalah di sini adalah rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi sama dengan penjualan. Lalu kedua itu menghitung break-even point untuk mengetahui titik impas dapat digunakan sebagai rumus berikut, yaitu adalah total biaya tetap per harga jual dikurangi biaya variabel. Lalu ketiga ada menghitung target penjualan dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu biaya tetap ditambah laba sama dengan rasio margin kontribusi. Lalu ada keempat ada margin of safety atau margin keamanan, adalah kelebihan penjualan yang dianggarkan atas volume penjualan impas. Rumusnya adalah sebagai berikut, total penjualan dikurangi penjualan pada titik impas per total penjualan dikali 100. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Pertama itu ada jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Itu penelitian deskriptif kualitatif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Lalu ada jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian dilaksanakan pada PT Telesindo Shop Manado di Jalan Kapten Pierre Tendean Boulevard, kawasan Megamas, Blok F 20, Titiungan Utara, Sario Manado dengan waktu penelitian dari November 2020 sampai dengan selesai. Selanjutnya ada metode penelitian. Pertama itu ada jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Itu penelitian deskriptif kualitatif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Lalu ada jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian dilaksanakan pada PT Telesindo Shop Manado di Jalan Kapten Pierre Tendean Boulevard, kawasan Megamas, Blok F 20, Titiungan Utara, Sario Manado dengan waktu penelitian dari November 2020 sampai dengan selesai. Lalu ada jenis, sumber, metode pengumpulan data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama itu ada data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk uraian atau deskriptif dan pendefinisian suatu situasi tertentu dengan menekan pada proses daripada hasil. Lalu ada hasil wawancara dengan pihak perusahaan, dokumen sejarah dari PT Telesindo Shop Manado, lalu dokumen visi dan misi dari PT Telesindo Shop Manado. Terakhir itu ada struktur organisasi. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang tadi disampaikan oleh teman saya Juan. Masih di metode penelitian, sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui survei lapangan yang dilakukan oleh penulis terhadap objek penelitian. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti dokumen sejarah, visi dan misi, dan struktur organisasi PT Telesindo Shop Manado. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, wawancara. Berupa hasil wawancara bersama supervisor HRD mengenai data penjualan, data biaya yang dikeluarkan, dan laba rugi. Yang kedua, dokumentasi. Diperoleh dari catatan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian berupa sejarah, visi dan misi, dan struktur organisasi perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya yang didapat dari hasil wawancara data yang didapatkan dari perusahaan. Proses analisis data. Langkah yang dilakukan penulis adalah yang pertama, melakukan pengumpulan data berupa kegiatan wawancara dengan pihak perusahaan mengenai data penjualan, data biaya yang dikeluarkan, dan laporan laba rugi tahun 2018, 19, dan tahun 2020. Selanjutnya nomor 2, menganalisis hasil yang didapat. Penulis menganalisa data yang didapatkan
Ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk menganalisis data yang didapat dalam penelitian, yaitu menyusun rancangan penelitian, menentukan rumusan masalah yang akan diteliti, memilih objek yang sesuai dengan permasalahan yang ditentukan, melakukan wawancara dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, menganalisis data yang dikumpulkan selama penelitian dengan menggunakan metode break-even point, rasio margin kontribusi, margin of safety, target laba, dan perencanaan laba, membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yaitu setelah menganalisis data yang ada, maka ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Masuk ke cara menghitung biaya variabelnya ya teman-teman. Bisa menggunakan rumus sebagai berikut ini. Biaya variabel per unit sama dengan total biaya variabel dibagi kuantiti, dan kuantiti sama dengan pendapatan dibagi harga jual per unit. Kuantiti 2018 mencapai totalnya yaitu 105.000 dan kuantiti 2019 yaitu 112.500 dan kuantiti 2020 yaitu 127.500. Dan biaya variabel per unitnya di tahun 2018 yaitu 61.698 dan biaya variabel per unit 2019 yaitu 61.669 rupiah, dan biaya variabel per unit di tahun 2020 yaitu 61.507 rupiah. Masuk ke tabel 3 ya teman-teman, mengenai laporan anggaran laba kontribusi tahun 2018 PT Telas Indosop Manado. Penjualan mencapai 16.905 juta rupiah dan biaya variabelnya mencapai 6.478 juta 351 ribu dan marginnya mencapai 10.426 juta 649 ribu dan kontribusinya yaitu mencapai 2.354 juta 580 ribu. Biaya tetapnya mencapai 8.072 juta 69 ribu. Cara menghitung margin kontribusi di tahun 2018 ya dapat dihitung sebagai berikut ya teman-teman. Yaitu margin kontribusi sama dengan penjualan dibagi biaya variabel. Yaitu tadi biaya penjualannya yaitu mencapai 16.905 juta rupiah dan biaya variabelnya mencapai 6.478 juta 351 ribu. Yaitu jadi totalnya yang penjualan dikurangi biaya variabel yaitu 10.426 juta 649 ribu. Dan rasio margin kontribusi tahun 2018 dapat dihitung sebagai berikut. Yaitu rasio margin kontribusi sama dengan rasio margin kontribusi dibagi penjualan dikali 100%. Tadi margin kontribusinya yaitu 10.426 juta 649 ribu dibagi 16 juta 905 juta rupiah. Terus dikali 100% sama dengan 61%. Selanjutnya di sini ada tabel 4 laporan anggaran laba kontribusi tahun 2019. Kalian bisa lihat sendiri untuk tabelnya di sini. Ya, lalu selanjutnya ada menentukan break-even point 2018, 2019 dan 2020. Di sini break-even point-nya yang pertama itu ada di tahun 2018. Itu biaya tetap per rasio margin kontribusinya di sini adalah 2.354.580 ribu per 61%, yaitu hasilnya adalah 3.859.967.213 rupiah. Lalu ada biaya tetap harga jual per unit dikurang variabel per unit, yaitu 2.354.580 per 161.000 dikurang 61.698, yang sama dengan itu 2.354.580.000 per 99.302 rupiah. Itu bila dihasilkan
sekitar 23,711. Untuk 2019 dan 2020-nya kalian bisa lihat di sini hasil perhitungannya. Lalu di sini ada menentukan margin of safety. Kalian juga bisa lihat sendiri di sini dari tahun 2018 sampai 2020. Dan ada menentukan target penjualan 2018, 2019, dan 2020. Sama dari 2018 sampai 2020. Sebagai contoh di 2020 itu target penjualannya sekitar 2.352.850 ditambah 10.332.463 rupiah per 61%, yaitu adalah 12.685.313 rupiah per 61%, yaitu 20.795,595,081%. Baik, masuk ke tabel 6 ya teman-teman, yaitu untuk menentukan perencanaan laba 2021. Di tabel 6, laporan laba anggaran dan kontribusi tahun 2021 naik 25%, yaitu penjualannya mencapai 25.659.375.000 dan biaya variabelnya mencapai 9.733.750 rupiah dan margin kontribusinya mencapai 15.856.641.250 rupiah. Biaya tetapnya mencapai 2.941.062.500 rupiah dan laba bersihnya mencapai 12.912.578.750 rupiah. Dan ini biaya variabel per unit 2018 tadi yang mencapai 61.507 rupiah dan kuantitinya mencapai 159.375 rupiah. Dan rasio margin kontribusi tahun 2021 dapat dihitung sebagai berikut ya. Rasio margin kontribusinya yaitu ketika margin kontribusi dibagi penjualan, yaitu margin kontribusinya mencapai 15.856.641.250 rupiah dan penjualannya yaitu mencapai 25.659.375.000 rupiah. Terus dikali 100% sama dengan 61%. Lanjut masuk ke break even point dan perencanaan laba ya teman-teman. Yang pertama break even point rupiah mencapai 4.413.934 rupiah dan break even point per unitnya itu mencapai 29.560 rupiah dan perencanaan labanya mencapai 159.373. Dan yang kedua yaitu margin of safety ya teman-teman. Total tahun 2021 dapat dihitung sebagai berikut ya teman-teman. Margin of safety-nya mencapai 20.730.903.750 rupiah ya teman-teman. Selanjutnya masuk ke pembahasan ya teman-teman. Yang pertama penjualan yang harus diperhatikan PT Teles Indosop Manado agar tidak mengalami kerugian pada tahun 2018, 19 dan tahun 2020. Berdasarkan analisis titik impas atau break even point, penjualan yang harus dipertahankan untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjualan 2018. Berdasarkan analisis titik impas, penjualan yang harus dipertahankan PT Teles Indosop Manado agar tidak mengalami kerugian tahun 2018 adalah sebesar 3.459.967.213 rupiah dengan jumlah produksi sebesar 23.711 unit. Sedangkan dalam analisis margin of safety, batas jarak maksimum penurunan pendapatan penjualan agar tidak menderita kerugian adalah sebesar 77% dari total pendapatan yang ada atau sekitar 13.016.850.000. Dan masuk ke penjualan 2019 ya teman-teman. Penjualan 2019
Berdasarkan analisis titik impas, penjualan yang harus dipertahankan oleh PT Teles Indosat Manado agar tidak mengalami kerugian di tahun 2019 adalah sebesar 3 miliar 874 juta rupiah dengan jumlah produksi sebesar 23.790 unit. Sedangkan dalam analisis margin of safety, batas jarak maksimum penurunan pendapatan penjualan agar tidak menderita kerugian ada sebesar 78% dari total pendapatan yang ada atau sekitar 14 miliar 127 juta 750 ribu. Di penjualan tahun 2020 ya teman-teman, berdasarkan analisis titik impas, penjualan yang harus dipertahankan oleh PT Teles Indosat Manado agar tidak mengalami kerugian tahun 2020 adalah sebesar 3 miliar 857 juta 131.147 rupiah dengan jumlah produksi sebesar 23.648 unit. Sedangkan dalam analisis margin of safety, batas jarak maksimum penurunan pendapatan penjualan agar tidak menderita kerugian adalah sebesar 81% dari total pendapatan yang ada atau sekitar 16 miliar 627 juta 275 ribu rupiah. Selanjutnya ada nomor 2 ya, mengenai margin of safety dari PT Teles Indosat Manado. Margin of safety atau MOS menunjukkan jarak antara penjualan yang direncanakan dengan penjualan pada titik impas. Dengan demikian, margin of safety juga menggambarkan batas jarak, di mana kalau berkurangnya penjualan melampaui batas jarak tersebut, perusahaan akan mengalami kerugian. Dari hasil perhitungan dapat diperoleh tingkat margin of safety tahun 2018 sebesar 77%. Margin of safety tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu 77% menjadi 78%. Begitu juga margin of safety tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu 78% menjadi 81%. Yang ketiga yaitu target penjualan PT Teles Indosat Manado. Pada tahun 2018, PT Teles Indosat Manado telah menargetkan penjualan sebesar 17 miliar 92 juta 867.213 rupiah. Namun penjualan yang didapatkan oleh perusahaan untuk tahun 2018 tersebut masih kurang, yaitu sebesar 16 miliar 950 juta rupiah dari yang telah ditargetkan. Untuk tahun 2019, perusahaan telah menargetkan penjualan sebesar 18 miliar 319 juta 91.803 rupiah. Namun penjualan yang didapatkan oleh perusahaan untuk tahun 2019 tersebut masih kurang juga dari yang telah ditargetkan dari tahun 2019 tersebut, yang mana pada tahun 2019 hanya memperoleh sebesar 18 miliar 112 juta 500 ribu rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 perusahaan telah menargetkan penjualan sebesar 20 miliar 795 juta 595.081 rupiah, dan angka tersebut juga masih kurang dengan hasil penjualan yaitu sebesar 20 miliar 527 juta 500 ribu rupiah. Untuk itu perusahaan harus mengusahakan penjualannya lebih meningkat lagi. Dan keempat yaitu mengenai estimasi perencanaan laba tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis Nomor 4, estimasi perencanaan laba tahun 2021. Pada tahun 2021, penulis mengestimasi adanya peningkatan laba perusahaan sebesar 25% dari laba tahun 2020. Hal itu didukung beberapa faktor seperti peningkatan daya minat dan daya beli masyarakat terhadap produk ini. Sementara jika dilihat dari analisis titik impas, dalam mencapai peningkatan laba tersebut, perusahaan harus melakukan penjualan sebesar 29.560 unit agar tidak menderita kerugian dari estimasi penjualan sebesar 25 miliar 659 juta 375 ribu rupiah. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan analisa data yang dilakukan oleh PT Teles Indosat Manado, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu dari hasil yang dilakukan oleh peneliti,
bahwa perusahaan mampu mencapai titik impas atau mencukupi biaya-biaya pada tahun 2018 sampai dengan 2020, di mana pada tahun 2018 titik impas yang dicapai perusahaan sebesar 3 miliar 859.967,213 rupiah, dan BEP per unit sebesar 23,711 dengan total pendapatan atau penjualan sebesar 16 miliar 905 juta dan biaya tetap sebesar 2 miliar 354,580 juta. Pada tahun 2019 titik impas yang dicapai perusahaan sebesar 3 miliar 874 juta dan BEP per unit 23,790 dengan total pendapatan atau penjualan sebesar 18 miliar 112,500 juta dan biaya tetap sebesar 2 miliar 363,140 juta. Pada tahun 2020 titik impas yang dicapai perusahaan sebesar 3 miliar 867.131.147 juta rupiah dan BEP per unit 23,648 dengan total pendapatan atau penjualan sebesar 20 miliar 527,500 juta dan biaya tetap sebesar 2 miliar 352,850 juta. Lalu yang kedua di sini ada margin of safety, menunjukkan jarak antara penjualan yang direncanakan dengan penjualan pada break even point. Dengan demikian, margin of safety juga menggambarkan batas jarak di mana kalau berkurangnya penjualan melampaui batas jarak tersebut, perusahaan akan menderita kerugian. PT Telesindo Shop Manado tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 77% menjadi 78%. Begitu juga di tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan dari 78 menjadi 81%. Semakin tinggi margin of safety suatu perusahaan dikatakan semakin baik karena rentang penjualan yang dapat ditolerir adalah lebih besar sehingga kemungkinan menderita kerugian rendah. Semakin kecil margin of safety berarti semakin cepat perusahaan menderita kerugian. Dalam hal ini terdapat penurunan penjualan yang nyata. Ketiga itu penjualan pada tahun 2018 sampai 2020 masih kurang dari target penjualan yang telah dihitung. Maka perusahaan harus mengusahakan penjualan dari target yang telah ditentukan. Sebab dari hal ini kita dapat merencanakan laba yang akan diperoleh. Lalu selanjutnya yang keempat ada estimasi perencanaan laba mulai dari perhitungan titik impas, mengetahui margin keamanan dan penjualan yang akan direncanakan untuk tahun anggaran 2021 sebagai berikut. Tahun 2021 BEP PT Telesindo Shop Manado sebesar 4 miliar 821,413,934 juta yang berarti perusahaan mampu menutupi seluruh biaya tersebut untuk mencapai titik impas. Untuk mendapatkan proyeksi laba tahun 2021 sebesar 12,915,578,750 yang artinya perusahaan harus memproduksi 159.373 unit. Lalu ada margin keamanan tahun 2021 sebesar 81% yang berarti bahwa pada tingkat penjualan dari struktur biaya yang ada, jumlah target pendapatan penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan agar tidak mengalami kerugian adalah 20 miliar 784,093,750 juta. Tahun 2018 direncanakan untuk memperoleh keuntungan sebesar 25% dari penjualan. Maka perusahaan harus dapat menjual sebesar 25 miliar 659,375 juta. Lalu yang terakhir di sini ada saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang akan dikemukakan penulis untuk PT Telesindo Shop Manado adalah yang pertama, meningkatkan jumlah pelanggan agar perusahaan dapat meningkatkan penjualan. Yang kedua, ada saran dari penelitian adalah melakukan promosi agar produk lebih dikenal sehingga dapat meningkatkan penjualan dari perusahaan. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang saling memaafkan. Kita bukan hanya membuat rencana, kita menciptakan masa depan. Anjay.